mungkin ada orang-orang yang merusak Islam yang mengaku-ngaku sebagai Habib, mungkin ada. Atau mungkin dia suruhan, saya nggak tahu ya. Ada orang yang pura-pura mengaku Habib, padahal dia bukan Habib. Tapi sifatnya kan personal. Itu dikaji siapa? Tunjukkan aja, ini enggak. Tapi bukan berarti akhirnya mengeneralisasi bahwa semua yang Habib ini, Pak Alawi misalnya, ini batal. Peringatan. Viral umat Islam, nasab habaib. Bismillahirrahmanirrahim. Orang biasa pun Assalamualaikum ikut bicara. warahmatullahi wabarakatuh. Saya menanggapi permasalahan nasab ya, yang lagi rame. Kayaknya sudah setahun yang lalu ya, sampai hari ini masih ramai di medsos. Kurang lebih 1 mingguan. Saya pribadi itu mengamati ya, yang pro maupun yang kontra ya, dari tesisnya ya Kiai Haji Imad ya. Jadi saya yang pro yang kontra yang di Banten pun dipertemukan pun ya, saya juga melihat baik dari para kiai, baik daripada Gus, baik yang Habib juga ya, baik yang Dr. Sugeng dan lain sebagainya ya, mungkin dari Gus, siapa lagi, banyak lah yang saya perhatikan ya, mungkin kurang lebih 1 minggu. Saya lama-lama jadi sedih dan khawatir ya. Jangan-jangan ini adalah salah satu daripada tipu daya syaitan. Karena yang saya pahami dan saya meyakini, syaitan itu paling tidak suka dengan adanya perdamaian, damai, tenang, tentram, rukun, saling mencintai, saling menghargai, saling menghormati, saling menyayangi. Itu setan nggak suka. Maka dia berusaha semaksimal mungkin dengan berbagai macam caranya menggoda manusia dengan berbagai macam levelnya, baik level orang awam maupun level para alim ulama. Gimana supaya tidak ada lagi perdamaian, kedamaian, ketentraman. Dibikinlah ya perpecahan, dibikinlah permusuhan, saling membenci, saling menghina, saling menghujat, saling tidak mempercayai lagi. Timbul rasa iri dan dengki, itu salah satu daripada tipu daya syaitan. Jadi saya sedih di situ, Pak. Ya, tesis ini kan perlu dites, ya, perlu dites dengan para ahli-ahlinya. Dan begitu banyak ahli-ahli barangkali di negara kita maupun di luar negara kita. Ya, ketika itu belum maksimal, ya, janganlah untuk disebarluaskan dulu. Ya, karena sesuatu yang kita tidak tahu, belum tentu tidak ada. Misalnya saya senang belajar ilmu, saya belajar hadis, membaca ini, atau mendengar ceramah-ceramah. Tapi ada sesuatu yang tidak tahu, tapi saya anggap itu tidak ada. Ini hati-hati. Ya, saya sebagai orang awam, saya juga bukan kiai, bukan Gus, orang awam biasa yang senang ilmu. Yang saya diajari oleh guru-guru saya, cintailah ilmu, cintailah orang-orang yang berilmu, orang-orang yang soleh. Nggak pandang apa dia kiai, apa dia Gus, apa dia Habib, siapa memberi ilmu, bahkan orang awam pun memberikan ilmu, nasihat misalnya, selama dia benar, ya, tidak menyimpan Quran, tidak menyimpang daripada Al-Quran dan Sunnah, ya, misalnya saya anggap sebagai suatu kebenaran, suatu kebaikan, maka saya akan berusaha untuk mengikutinya, dia berusaha untuk mengamalkannya. Ya, tentu saya minta petunjuk sama Allah ya, karena Dia Maha Benar. Maksudnya Allah Maha Benar.
Suatu saat ketika ada salah pemahaman, kita akan dikasih tahu oleh orang lain yang lebih tahu. Itu juga dari Allah Subhanahu wa taala. Kita disuruh menjaga hati kita agar tetap bersih dari segala macam penyakit hati. Ya enggak boleh prasangka buruk, enggak boleh mencela sebagainya, apalagi ini masalah nasab. Ya, saya khawatir kalau ini jadi besar, liar, akan menjadi perpecahan yang luar biasa dari kaum muslimin. Dan ini bisa dimanfaatkan oleh orang-orang munafik, orang-orang kafir yang tidak menyukai Islam. Khawatir itu. Ya. Jadi saya sebagai orang awam sih berharap ya. Jadi perdebatan ini segera selesai. Ya. Kalau tidak salah saya mendengar dari perdebatan yang ada di Banten dulu, di Kesultanan Banten ya, dari dua kubu ya, sayangnya Kiai Imad tidak datang waktu itu dengan berbagai macam alasan. Ya. Ya, sehingga menjadi fitnah lagi. Yang saya tahu, yang saya dengar waktu itu adalah tidak boleh menyebarkan sesuatu ya sebelum itu pertemuan yang kedua. Kalau nggak salah dengar ya. Nanti dilihat lagi lah. Nanti memang harus begitu. Nanti ketemuan kedua mana yang tepat ya. Baru nanti jangan sampai ini pertemuan kedua kita sudah menyebar kemana-mana. Jadi fitnah ya. Yang kedua, saya khawatirnya begini loh. Para kiai-kiai kita, guru-guru kita, misalnya ada Kiai Haji Hasyim Asy'ari misalnya, pendiri NU, ya, dan kiai-kiai yang lain di bawahnya atau teman-teman dia, yang dia belajar sama habaib dulunya, punya guru-guru habaib misalnya. Ya, kalau kita sudah dibatalkan, ya masa akhirnya kan jadi rusak itu, keilmuan itu, sanad keilmuan itu. Itu logika saya seperti itu. Ya, kalau suatu kebaikan yang Habib ajarkan itu kebenaran, kebaikan, ya, dari hadis Nabi, dari Quran, ya kan? Gara-gara nasabnya dibatalkan, akhirnya timbul benci, seolah-olah Habib tadi itu berbohong, ya. Para dia dikenal orang-orang soleh di lingkungannya, para masyaikh misalnya, dan para kiai-kiai kita berguru kepada dia, salah satu gurunya mungkin, ya kan? Terus kita belajar di pesantren itu. Kemudian ternyata sekarang ada fitnah, ujian, nasabnya dibatalkan. Coba tuh bayangin. Gimana ya? Seperti dulu begini. Abu Hurairah itu kan paling banyak dia meriwayatkan hadis. Ya. Ketika Abu Hurairah diserang, ya, dibatalkan itunya. Bisa dibayangkan bakal berapa ribu hadis barangkali yang akan ditinggalkan umat Islam gara-gara Abu Hurairah mungkin nggak dipercaya. Ini kan pekerjaan ya orang-orang yang tidak menyukai Islam. Saya tidak menuduh Kiai Imad seperti itu ya, tapi kita perlu hati-hati. Ya, artinya tesis itu bagus ya, tapi kan perlu diuji matang. Maksud saya gini, kita ini orang mukmin itu bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Betul enggak? Kalau sama saudara, kita kan harus saling melindungi, saling menyayangi, saling kasih sayang, mencintai. Apabila ada saudara kita salah, kita mengingatkan dengan cara yang terbaik. Atau mungkin bisa melalui orang lain, atau bisa langsung dari kita. Sesuai dengan tingkatan derajatnya, makomnya barangkali. Kan begitu. Jadi bukan pada kita siarkan kemana-mana keburukan saudara kita. Padahal belum tentu itu benar. Bisa aja tuh ya macam-macam lah ya. Artinya jangan terburu-buru untuk menyimpulkan sesuatu yang kita tidak tahu itu menjadi tidak ada. Yang saya sebagai orang awam menyimpulkan jangan terburu-buru sesuatu yang kita tidak tahu atau belum tahu. Ya, belum membaca kitabnya, belum mengkaji, kan kitab banyak sekali. Ya. Sehingga kita menyimpulkan tidak ada. Itu kan tentang DNA. Saya sih belum tahu tentang DNA, cuma saya sedikit mengomentari
dari Gus Rumel ya sama Dr. Sugeng ya. Yang ditanyakan, kalau nggak salah yang ditanyakan oleh Gus Rumel kalau nggak salah itu kevalitan. Ini kan ilmu DNA, ya kan? Ya. Apa itu bisa dibaca 100% pasti benarnya, tidak melencengnya, sehingga dipakai 100% itu hak. Karena ilmu kan bisa berkembang. Mungkin sekarang ilmunya seginian, ilmu DNA mungkin 10 tahun lagi bisa saja bertambah ilmunya, nambah tajam. Nah, akhirnya ketemu yang dulu nggak ketemu jadi ketemu. Ini yang saya khawatir karena itu keilmuan bisa berkembang. Ya, ini saya sama orang, mohon maaf kalau saya salah. Tapi itu mungkin ditanyakan oleh Gus Rumail barangkali. Ya, saya tidak berusaha untuk pro kepada yang ini ya, apa yang kontra tidak, saya berusaha untuk sedih aja, saya sedih. Logika saya seperti itu, harapan saya ini cepat selesai, Allah memberikan kepada kita petunjuk. Mungkin masing-masing dari pro yang kontra ini minta petunjuk pada Allah. Mungkin ya para kiai, para habib ini, para gus ini mungkin sholat malam, mungkin apalah, saya nggak tahu, mereka orang-orang alim, orang soleh. Ya, berusaha bertafakur, membersihkan hati jiwanya kepada Allah, minta petunjuk kepada Allah agar dibukakan yang hak itu hak, yang batil itu batil, sehingga kita tidak tertipu oleh tipu daya syaitan. Karena syaitan itu paling pandai menipu pada siapapun. Dia tahu tingkatannya, tingkatan awam, tingkatan para alim ulama. Dia juga, setannya juga seperti itu. Seolah-olah kita merasa paling benar, seolah kita merasa paling soleh, paling tahu. Ini yang saya tahu dari guru-guru kami, ya dari manapun guru itu, maka kita menjaga hati ini jangan sampai ada perasaan merasa. Nah, ini kalau masalah Habib tadi itu ya, jangan sampai keilmuan kita rusak gara-gara nasab Habib ini misalnya dibatalkan misalnya, padahal itu belum tentu benar. Para kiai kita, ustadz kita, belajar sama mereka, ya kan? Kalau mereka dengan sengaja ya, membohongi dirinya bahwa dia mengaku keturunan Nabi, sementara dia bukan, dia tahu resikonya. Dia orang soleh. Memang mungkin ada orang-orang yang merusak Islam, yang mengaku-ngaku sebagai Habib, mungkin ada. Atau mungkin dia suruhan, saya nggak tahu ya. Ada orang yang pura-pura mengaku Habib, padahal dia bukan Habib. Tapi sifatnya kan personal. Itu dikaji, siapa? Tunjukkan aja, ini enggak. Tapi bukan berarti akhirnya mengeneralisasi bahwa semua yang Habib ini, Pak Alawi misalnya, ini batal. Gara-gara nggak ketemu kitabnya misalnya. Ini yang perlu dipelajari dengan matang ya. Saya tidak menyalahkan, ini cuman perlu hati-hati ya. Banyak kiai-kiai NU, dia juga mengingatkan Kiai Imad agar lebih hati-hati. Karena ini permasalahan besar ya. Karena habaib ini ada mendunia. Ya, ilmu nasabnya juga begitu luas. Saya khawatir apa yang kita pelajari tentang ilmu nasab itu belum sempurna. Sehingga jangan sampai kita malu dengan diri kita sendiri, dengan masyarakat, dan kita berusaha untuk ngekeh misalnya. Mempertahankan mati-matian, padahal belum tentu. Khawatirnya kalau itu nanti kebantah semua. Betulnya yang kontra kan begitu, ditunjukkan kitab-kitabnya. Nah, yang satu lagi ngekeh yang pro ini. Artinya kan situ ada bantahan, ya kan? Itu baru dari kaum muslimin, orang-orang kiai yang lain dengan kitab-kitab yang ada, pemahamannya ya, dan sebagainya lah. Ya, jangan sampai kita, intinya jangan sampai kita berantem, berpecah belah sesama orang mukmin, sesama kiai, sesama gus, sama habaib. Kita dirusak oleh tipu daya setan yang ngaku sebagai habib misalnya, atau mengaku sebagai alim ulama misalnya, ya, atau kita mempunyai ilmu yang belum matang betul. Maka saya sebagai orang awam, saya bukan kiai, saya bukan gus, lagi saya hanya pemerhati ilmu, berharap ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala
senantiasa memberikan petunjuknya kepada para alim ulama kita, ya, sehingga dia bersih hatinya, bersih jiwanya, bersih pikirannya, ya, matang, ya, sehingga permasalahan besar ini jangan sampai membuat kericuhan yang tidak bermanfaat. Karena permasalahan umat Islam begitu banyak. Jangan ditambah-tambah lagi. Ya kan? Jangan sampai merusak keilmuan para guru-guru kita, kiai-kiai kita, gus-gus kita yang kita belajar pada mereka. Sebenarnya mereka punya guru, di antara ada para habib-habib. Bayangin aja, ya kan? Jangan sampai rusak gara-gara itu. Mungkin tanggapan saya sebagai orang awam, mudah-mudahan jadi perhatian bagi semuanya. Saya mohon maaf apabila ini salah kata, salah pemahaman, tapi setidaknya saya sudah lega. Ya, ikut memberikan saran, ya. Walaupun mungkin juga nggak pantas barangkali karena mungkin mereka para kiai, tapi nggak apa-apa. Kita sama muslim harus siap menerima saran dari manapun itu. Kalau baik diterima, kalau buruk ya udah diam nih. Mungkin itu barangkali. Saya mohon maaf lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.